answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani dilancarkan segala aktivitas dan urusannya, diberkahi segalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. To the point aja langsung, bahwa terakhir informasi tentang Nicholas diwawancari oleh seorang YouTuber ya. Ini memang perlu teman-teman kita pahami apa yang disampaikan oleh Nicholas, karena memang itu adalah patokan kita ya. Patokan kita untuk melangkah bagaimana proyek ini langsung daripada foundernya ya. Ya mohon maaf, saya juga baru upload teman-teman ya, artinya memang ada hal-hal yang perlu saya selesaikan juga di offline. Tetapi untuk pembahasan ini saya mungkin ala kadarnya aja teman-teman ya, sekemampuan, mudah-mudahan ini ada manfaat. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu tentang background ya. Di sana wawancara itu adalah tentang background, dimana kita tahu background Nicholas adalah seorang profesor blockchain ya. Dia bidangnya memang untuk bidang utama frameworknya itu di smart contract teman-teman ya. Di smart contract dia menjelaskan di sana. Jadi saya ini nggak apa-apa ya, saya cerita langsung isinya saja. Jadi saya nggak, oh ini si ini nanya begini, ini segini, karena makan waktu juga. Tapi terserah teman-teman, nanti untuk translate di videonya banyak kok aplikasi-aplikasi translator video, silahkan dipahami ya. Di sana gampang kok ya. Tapi ini saya ambil kesimpulannya aja biar lebih simpel saja. Yang pertama, memang Nicholas tertarik dengan yang namanya ilmu komputasi yang ada hubungannya dengan manusia. Makanya cocok dengan Cheng Daofan ya, karena di sana juga diceritakan bahwa mahasiswanya pernah membuat sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi di mana aplikasi itu multifungsi. Di Stanford itu multifungsi, cuman karena saking banyaknya pengguna ya saat itu akhirnya stuck. Nah, yang menyelesaikan aplikasi tersebut adalah Cheng Daofan. Gitu ya, karena memang itu ada hubungannya dengan sosial ya, hubungan sosial antara komputer dengan manusia. Nah, itu memang Cheng Daofan ahlinya seperti itu ya. Seperti yang Facebook itu kan sosial ya, Instagram itu kan sosial hitungannya, artinya memang Cheng Daofan bagiannya. Tapi kalau untuk Nicholas memang fokus di smart contract frameworknya, tapi memang dia adalah mengajar tentang blockchain, tentunya sudah di luar kepala ya. Oke, kemudian apa namanya yang saya tangkap di sana itu tentang visi misi teman-teman. Visi misi di mana yang dipertanyakan adalah general keuangan ya, keuangan dan pemerintah. Nicholas cuma bilang bahwa memang berhubungan dengan populasi yang besar, general populations ya. Dia bilang semua di awal dari zero sebetulnya project ini. Jadi sambil senyum ya, oke lah, namanya sudah di luar kepala ya, cukup jawab seperti itu aja kan gitu. Memang Nicholas menjelaskan tentang uniknya Pi Network itu betul-betul banyak keunikan. Keunikannya adalah platform yang memang sudah dirancang untuk komunitas besar, terbukti dengan adanya 50 juta ya host engagement, artinya sudah terkoneksi, sudah terdata di sana bahwa 50 juta pengguna komunitas ya. Dia bilang ini adalah kekuatan Pi. Ya memang betul, kekuatan Pi itu ada di komunitas, itu nomor satu. Ya, jadi aplikasi Pi Network ini dikembangkan sebetulnya secara basically untuk tiga. Yang pertama itu untuk pengguna, ya penambang atau pionir. Yang kedua untuk pengembang atau developer. Yang ketiga adalah untuk merchant, penjual. Basicnya seperti itu yang dia jelaskan. Jadi, dan itu didesain bagaimana agar ekosistem yang ada di aplikasi yang sudah dibangun ini adalah aksesnya dipermudah. Sangat mudah untuk diakses, simple, itulah sesuai dengan karakternya yang suka-suka dengan yang simple ya. Artinya tidak mau yang ribet-ribet. Dia cukup dialah yang menguasai keribetan daripada blockchain dan pengkodean mungkin smart contract ya. Tetapi dia berusaha bagaimana intinya
yang kerumitan itu dia bilang memasyarakat, masuk ke masyarakat. Kerumitan itu yang tidak terjangkau oleh masyarakat masuk ke masyarakat, itu luar biasanya. Nah, kemudian dia juga menjelaskan tentang masalah konsensus. Beliau menjelaskan tentang konsensus yang dilakukan adalah strateginya memang compare to another crypto, itu untuk diperbandingkan ke kripto lain itu tidak ada. Ya, jadi tidak ada yang sama dengan konsensus kripto lain. Jadi ini unik juga, salah satu yang unik daripada Pi Network ini. Nah, ini makanya kan saya di sini langsung wah ini apa nih gitu kan. Ternyata patokan yang diambil, katanya patokan yang diambil itu fokus pada transaksi per detik. Wah, ini metodenya seperti apa saya juga nggak tahu. Nah, intinya yang pertama adalah yang saya tangkap itu transaksi per detik. Kemudian lebih kepada technical solution, solusi teknik, ya, fokus pada permasalahan manusia katanya, human problem. Nah, ilmu-ilmu itu tentunya memang terlalu dalam ya buat kita, ya. Fokus kepada permasalahan manusia itu menjadi sebuah konsensus, saya juga belum paham, belum ngerti, artinya ya dia mengatakan seperti itu. Nah, kalau untuk fokus pada problem manusia memang dipecah menjadi dua. Dia menjelaskannya hanya simple sih. Memang yang pertama itu kayak katanya financial barriers. Jadi penghalang daripada finansial. Ya, dimana yang dia bilang urusan finansial di dunia ini banyak penghalang, banyak hambatan, banyak gangguan dan sebagainya. Dan dia ingin menghapus itu dan dia ingin menyelesaikan itu. Ya, jadi penghalang-penghalang itu dia bersihkan, dia selesaikan, tujuannya ke sana. Kemudian fokus pada technical barriers kata dia. Jadi penghalang teknik, ya, teknik-teknik yang mungkin memperibet. Artinya harus begini, harus izin ini dan lain sebagainya lah, formulir itu ini seperti yang di video saya sebelumnya yang berhubungan dengan perbankan. Artinya ketika Cheng Daopan bilang ini tujuannya adalah global monetary, ya, monetary global, ya artinya memang arahnya ke sana teman-teman ya, arahnya ke yang seperti Nicholas bilang. Jadi ada financial barriers, kemudian technical barriers, itu fokus pada human problem, permasalahan manusia. Walaupun memang di sana acuan daripada konsensus itu adalah transaksi per detik dan technical solution, yang fokus di dua itu ya. Untuk technical solution yang barusan, yang financial sama technical barriers, penghalang-penghalang itu. Nah, jadi memang unik kalau seperti itu, tekniknya memang unik ya. Metodologi untuk pengambilan daripada konsensus ya, entah berapa persen itu yang digunakan. Karena memang sebelumnya pernah beliau menjelaskan tentang security daripada konsensus itu. Tentu kan konsensus itu kan harus ada tingkat keamanannya. Nah, sejauh mana konsensus itu bisa dikatakan aman? Karena konsensus di sini digital bukan hanya sebatas verbal, teman-teman, bukan hanya sebatas omongan. Kalau sebatas verbal itu dikatakan kesimpulan, tetapi ini bukan. Konsensus ini artinya betul-betul ada satu pengkodean yang long life, yang jangka panjang, yang di lock dengan security tertentu. Artinya di sini pernah Nicholas menjelaskan bahwa security itu melibatkan, ya, artinya bukan mutlak total digunakan, tidak, tapi melibatkan yang namanya stellar consensus protocol, ya, untuk mengevaluasi semuanya. Di sana juga kalau untuk blockchainnya tentu tidak perlu diaudit ya, karena memang dia adalah guru daripada blockchain ya, dia mengajar tentang blockchain juga, dan dia pernah disebut juga di beberapa media dia adalah seorang profesor blockchain ya, terkenalnya seperti itu. Karena ETH dulu dia juga yang merampungkan juga, walaupun memang penciptanya bukan Nicholas, tetapi Nicholas menyelesaikannya pas tahap akhirnya adalah Nicholas, seperti itu. Makanya berbeda dengan Halborn Security. Kalau Halborn Security kan memang dia audit ya, tim luar untuk mengaudit segala berbagai macam dan jenis daripada blockchain ya. Itu untuk segi daripada pembahasan konsensus di wawancara tersebut. Kemudian selanjutnya disinggung juga masalah KYC, teman-teman ya. KYC ini memang tujuannya adalah kunci. KYC itu adalah kunci keamanan daripada akun kita. Nah, dia bilang it is valuable ecosystem.
ya, ekosistem yang berharga. Jadi ketika memang itu dibilang ekosistem yang berharga, tentu harus ada safety key. Artinya sudah harus ada kunci yang aman. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah KYC. Secara digital ya, KYC itu sendiri lain daripada prase ya, kode prase beda. Ini kalau jadi security itu berlapis teman-teman. Jadi bukan hanya security prase-prase saja, tapi untuk hal-hal yang vital itu tetap KYC yang dibutuhkan. Maka nanti yang bergerak di dalam teknologi itu sendiri untuk memastikan bahwa transaksi ini yang keluar daripada prase ini cocok nggak dengan KYC ini, sesuai data yang tertera, misalkan sesuai dengan keanggotaan yang tertera kalau dalam sebuah perusahaan seperti itu. Maka AI yang bergerak atau artificial intelligence yang bergerak mendeteksi bahwa ada relevansi antara data yang pertama, misalkan data 101 kemudian relevan dengan data 100. Nah, nanti oh ya betul dia, artinya sudah ACC oke. Ya, tapi secara digital dan sistem dan speed tentunya ya, tidak asal. Artinya bukan manual kita catat-catat per lembar diakurin lagi, nggak begitu. Oke. Kemudian untuk accessibility ya ini crypto transaction ya, kemudahan, artinya di apa namanya, di situ dibahas tentang masalah kemudahan-kemudahan. Nah, artinya Pi Network ini lebih mengutamakan kemudahan daripada akses, kemudahan pengguna, kemudahan untuk nanti ke depannya, masa depan, karena dibahas juga di situ, sempat dijabarkan sejarah Bitcoin sama Nicholas bahwa Pi Network tidak ingin seperti Bitcoin, artinya ada kegagalan-kegagalan tertentu. Bitcoin memang Nicholas bilang dulu bagus, tujuannya adalah arahnya ke perbankan, mendesentralisasikan bank. Ya, target di awal itu adalah BTC mendesentralisasikan bank, karena problem yang tadi yang Nicholas bilang tadi, yaitu financial barriers, artinya penghalang finansial, dengan technical barriers, artinya penghalang teknik ya, itu memang berhubungan dengan perbankan tentunya. Nah, penghalang-penghalang transaksi atau yang berurusan dengan finansial di perbankan itulah yang dulu sama BTC itu gagal, tidak terdesentralisasi ya, entah problem utamanya seperti apa ya. Kemudian menyelesaikan kelemahan-kelemahan Bitcoin ya, menyelesaikan kelemahan-kelemahan Bitcoin yang dulu sempat terjadi ya. Jadi ya mungkin sampai saat ini juga sebetulnya bukan masalah dari dulu saja, hanya dulu saja, bukan. Seperti contohnya yang Nicholas bilang biayanya mahal ya, kemudian boros energi tentunya. Jelas kalau proof of work itu rata-rata kan saya udah sering jelaskan, itu daya komputasinya itu memakan power yang luar biasa, energinya tuh cukup luar biasa, dan itu heboh juga di seluruh dunia untuk masalah penambangan daripada kripto Bitcoin ya, karena apa namanya, mengakibatkan kerusakan ozon ya, sampai ke lingkungan lah, artinya efek-efeknya seperti itu ya. Namun Nicholas di sini menyimpelkan, ini luar biasanya, saya tertarik juga, jadi saya semangat mendengarkan penjelasannya bahwa hal-hal semacam itulah yang ingin dia benahi. Artinya masa depan itu, dia bilang masa depan itu adalah mobile. Bayangkan, itu saya langsung berpikir, waduh, ini masa depan itu adalah mobile, artinya handphone teman-teman ya, mobile itu kan handphone ya, masa depan itu adalah mobile kata dia gitu, semua di mobile. Oh, ngeri kan gitu. Jadi ya itu dipermudah lah, artinya nyampe ke kita dipermudah ya. Kemudian di sana juga Nicholas menjelaskan tentang Pi Network ini punya dua level teman-teman. Nah, ini penting juga untuk kita pahami, ada dua level. Yang pertama itu mobile apps, adalah aplikasi mobile, aplikasi handphone. Di mana aplikasi aplikasi handphone itu selain daripada platform Pi mining, kemudian Pi browser, kemudian apa. Nah, ini tidak akan berhenti. Jadi ada pengembangan terus teman-teman. Ada pengembangan terus aplikasi-aplikasi yang bisa diakses lewat mobile, lewat handphone. Nah, itu untuk level pertama. Untuk level keduanya itu ada node yang berhubungan dengan mining. Ya, artinya mungkin di sini bisa mining jangka panjang atau mining seperti apa.
Tapi di sini ada level keduanya, dia bilang node. Ini mungkin bisa dibilang technical project ya. Nah, apa namanya? Nanti katanya setelah open mainnet, entah ya nanti teknisnya seperti apa, tapi Nicholas bilang ada move pemindahan. Ya, move pemindahan dari mobile ke node ya, ke komputer. Ke node itu kan perangkat perangkat komputer kan, atau bisa laptop atau apa. Nanti itu pemindahan itu menggunakan kunci prase atau kode prase. Nah, itu makanya Nicholas bilang jaga jangan sampai terjadi apa-apa dengan kode prase, karena kami tidak bisa membuat ulang kode prase yang sudah ada koin pi-nya di dalamnya. Nih yang harus diperhatikan teman-teman ya. Gitu, karena memang justru di node-nya ini nanti ada namanya custodial wallet. Ya, dia bilang. Jadi ada custodial wallet ini adalah sebuah dompet jasa ya, jasa dompet. Nanti di sana ya entah bentuknya seperti apa saya juga nggak tahu. Nanti realisasinya seperti apa. Kita ikutin saja teman-teman ya. Artinya memang sudah disiapkan. Dia berusaha untuk menyatukan Pi Network ini, menyatukan yang sifat tadinya itu non technical, tidak bukan hal yang teknik lah. Artinya kehidupan manusia ini yang bukan teknik itu kan banyak ya. Yang non teknik itu kayak rasa sosial ya, kemudian apa ya, kepuasan daripada ekonomi itu kan bukan teknik. Kemudian apalagi interaksi antar orang, kita ngobrol ya, itu kan non teknik ya. Artinya selain sosial apa ya, banyak lah ya artinya seperti itu. Nah, Nicholas itu coba menyatukan yang sifatnya non technical antara manusia itu dan blockchain. Dengan blockchain, blockchain itu kan sebuah teknik pengkodean, artinya teknologi baru di mana dia mencoba menggabungkan yang non teknik dengan yang teknik. Itu memang kompleks, dia bilang sangat kompleks, tapi Nicholas menciptakan hal-hal semacam itu atau target penggabungan itu atau sifatnya yang menyatukan itu mungkin simpel ya, menjadi simpel tujuannya. Agar apa? Agar nyampe ke masyarakat, agar nyampe ke kita gitu loh. Jadi ya kita pengikut ya bersyukur, alhamdulillah. Ya kita bersyukur, tapi kita yang percaya ya teman-teman ya. Bagi yang nggak percaya ya jadi apa bahasanya yang sebelah itu bahasanya dungu katanya ya. Wek-wek gitu ya. Aduh, oke lah, bebas karepnya lah. Artinya monggo apa namanya ya mungkin karena demokrasi lah ya, kita hormati demokrasinya saja ya, karena memang ada demokrasi ya seperti itu yang menaungi. Oke lah ya, aduh jadi ke situ kan, aduh. Oke, selanjutnya apa ya, ini tentang yang ditanyain ke Nicholas itu tentang trust grab. Nah ini menarik ini teman-teman sebenarnya. Terus bagaimana tentang trust grab-nya Pi Network? Nah ini si penanya juga pintar sebenarnya teman-teman, luar biasa. Ini trust grab ini kan semacam kayak security circle, lingkaran keamanan yang ada di aplikasi kita itu yang dari 20%, 50%, 100%. Nah makanya kan di awal Nicholas bilang yuk bikin ruang lingkup 5 orang gitu loh. Jadi komunitas 5 orang, komunitas kecil. Ajaklah rekrut 5 orang minimal supaya security circle-nya 100%. Nah, ternyata saya coba cek trust grab ini sebetulnya seperti apa dan bagaimana, itu luar biasa. Security circle itu Nicholas bilang itu akan mempermudah atau salah satu jalan ya. Salah satu jalan untuk memudahkan mengetahui daripada aplikasi-aplikasi cloning. Ya, maksudnya yang satu orang punya 100 akun misal, 500 akun. Nah, dengan teknik ada namanya teori trust grab ini, security circle ini justru arahnya ke sana. Jadi mudah mengetahui daripada akun-akun yang demikian lah. Dalam satu handphone di cloning sekian gitu kan. Kalau bahasa kita apa ya teman-teman ya? Bahasa orang kita ya, dituyul katanya ya. Apa sih dituyul itu kayak gimana sih? Saya nggak ngerti tuyul katanya. Aduh, ya artinya mungkin yang saya guessing sih dibanyakin akunnya lah ya supaya menopang akun yang pertama, kurang lebih seperti itu ya.
teman-teman ya. Aduh, makanya. Nah, itu mudah dipahami dengan adanya keilmuan daripada Trustgraph. Nah, memang itu agak lumayan dalam sih, tapi itu next lah, next video lah kita coba belajar bareng ya teman-teman ya. Nah, karena saya juga kan harus belajar, kita sama-sama belajar, penasaran nih tentang Trustgraph seperti apa. Yuk kita sama-sama belajar ya. Gitu. Oke. Nah, di sini juga daripada security circle itu Nicholas menjelaskan bahwa sebenarnya kami, kata dia, memiliki fokus kepada kehidupan orang sehari-hari. Nah, jadi dia bagaimana mendesain orang di kehidupan seharinya itu antusias terhadap kripto, ngobrol kripto, bisa transaksi bayar dengan kripto. Artinya dia ke sana polanya gitu saya lihat. Jadi betul-betul bisa dikatakan ini memasyarakatkan kripto ya. Gitu. Dan di wawancara ini saya nggak ngedenger loh yang namanya dia mengatakan bahwa ini mata uang digital dunia, saya nggak denger. Tapi yang dia selalu ucapkan adalah kripto, 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 kripto gitu. Jadi ini dia fokusnya ternyata yang diucapkan itu fokus kepada kehidupan orang sehari-hari, antusias terhadap kripto ya. Jadi mengakses kripto setiap hari, menggunakan kripto setiap hari, berbicara kripto setiap hari itu. Nah, oke. Itu yang salah satu fokusnya ya. Terus yang lucu nih teman-teman di wawancara itu si pewawancara kan dia sampai cerita ke Nicholasnya, katanya ini sampai saking saya cinta dan sukanya terhadap Pi Network. Nah, si wawancara itu bilang Pi Network sampai-sampai saya diomelin sama ibu saya, kata dia kan, sama orang tua saya. Mereka bilang, udah kamu kerja, masa mau gitu terus kerja, kata dia kan gitu. Terus si anak yang wawancara Nicholas ini, dia ngejawab ibunya, ibu tolong, ini masa depan, ini masa. Nah, itu kejadian di rumah lah, daily activity, kegiatan harian itu diceritain ke Nicholas. Nah, ini yang mewawancaranya. Yang menarik adalah buat saya jawaban Nicholas sambil senyum ya, santai. Dia bilang begini, kalau nggak salah saya pahami ya, teman-teman silakan coba dicek lagi ya, maksudnya seperti apa ya, kan bisa aja saya juga salah memahami kan gitu kan. Jadi yang saya pahami gini, apakah nggak kamu coba, katanya, bilang ke, ya maksudnya bilang ke nyokap gitu atau ke orang tuanya itu, apakah nggak kamu coba bilang kepada mereka bahwa ini adalah eksperimen emas, katanya gitu. Jadi saya mengartikan eksperimen emas, artinya emas di sini apakah emas real atau emas apa? Nah, ini jabarannya akan luas ini. Eksperimen emas ini kan apa ya? Berarti bernilai, artinya berharga. Oke lah, saya simpen. Saya pikir saya nggak terlalu jauh juga. Yang penting ada perkataan positif baik dari Nicholas bahwa nyeleneh ke pewawancara seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Nicholas menjelaskan juga crypto is a lot of noise ya. Jadi artinya banyak penghalang lah, banyak gangguan ya. Kripto itu ya, dunia kripto itu banyak gangguan, banyak penghalang, banyak problem seperti itu ya. Jadi kebanyakan dia menjelaskan tentang kripto nih ya, tentang kripto untuk Nicholas ini. Kebanyakan katanya project kripto itu masuk ke alasan-alasan yang salah. Ya, ke alasan-alasan yang salah, ke jalan yang salah. Karena kenapa? Rata-rata kripto tidak memperhatikan efek nilai panjangnya, nilai jangka panjangnya. Gitu, rata-rata kripto itu tidak melihat jangka panjang. Mungkin dia ya, seorang Nicholas pasti bisa menganalisa lah. Makanya kan dia menciptakan kripto sendiri, artinya memang dia pun sudah puluhan tahun di bidangnya, ya wajar kan. Dia bilang banyak pencipta kripto atau yang kripto-kripto yang sudah ada mungkin ya, atau banyak kan pencipta kripto itu sekarang udah luar biasa, membludak banget gitu kan. Kata dia banyak kripto yang masuk ke alasan-alasan yang salah. Alasan di sana bisa technical atau non technical ya, bisa saja kan seperti itu. Nah, kata dia tanpa memperhatikan efek nilai jangka panjang.
Jadi saya merelevankan dengan apa yang saya temui dulu ya. Itu ada teman-teman, ada apa namanya, ada token ya, bukan bukan koin kripto, tapi ini masih token penciptaannya. Itu ada seorang mahasiswa mahasiswa jurusan komputer, dia membuat sebuah token, dan token tersebut berhasil menggait orang atau merekrut orang lumayan banyak saat itu, berapa ribu orang gitu ya. Tapi di Indonesia, bukan di luar, di Indonesia. Kemudian di setelah listing itu luar biasa fantastis harganya. Dengan kemampuan promonya atau bagaimana, artinya dia pam itu luar biasa, satu koin tembus 1, berapa miliar ya kalau dirupiahkan. Ya memang rupiah sih saat itu, tetapi memang patokannya USD. Saya lupa ya berapa miliar ya tempo hari ya. Ya intinya di atas 1 miliar lah. Nah, yang ajaibnya yaitulah namanya, seperti yang Nicholas bilang, salah konsep ya, tidak memikirkan jangka panjang segala macam. Yang lucunya adalah ketika harga sudah di atas 1 miliar, token tersebut hanya dalam kurun waktu 15 menit teman-teman nilainya nol. Bayangkan. Enggak, itu 10 menit pertama katanya kalau nggak salah 1 rupiah apa 5 rupiah dulu itu. Nah, lama-lama udah hilang. Ya itulah kripto yang memang tidak memiliki konsep, tidak memiliki ekosistem ya, seperti itu. Jadi langsung das di awal. Nah, makanya dia bilang apa namanya? Quick result, quick decay, kata dia gitu. Nah, artinya bilang quick result, quick decay ini ada beberapa netizen yang memotong video ini. Ya, saya klarifikasi di sini teman-teman ya. Quick result is quick decay. Nah, itu ada dipotong tuh pas posisi itu, video disebar lagi. Kemarin saya ngeliat puji dapat potongan itu tuh. Nah, itu dia katanya, Nicholas sendiri bilang bahwa yang hasilnya cepat itu pasti akan cepat busuknya. Dilimpahkan, perkataan Nicholas sendiri, dilimpahkan ke CoinPay Network. Aduh, ini orang bener-bener. Saya kemarin sempat komentar dan memposting video itu, lucu jadinya. Jadi gini, coba dipahami gitu, maksudnya jangan ngambil kesimpulan letter luck gitu loh. Jadi arti perkataan itu kita relevansikan dengan analisa dia, dengan karakter dia, itu disatukan. Karena kita ngomong A itu belum tentu artinya A, padahal dia ngomong A itu maksudnya adalah jabarannya B C D E. Nah, seperti itu ya. Jadi yang saya perhatikan di sini itu potongan video, makanya lucu banget. Kemarin saya juga, wah ini saya harus cek, saya bilang harus betul-betul cek. Jadi artinya di sini menjelaskan tentang kripto-kripto yang sudah ada, bahkan yang sedang diciptakan mungkin, karena banyak sekali. Jadi banyak yang hasil cepat itu langsung busuk. Artinya ya seperti yang pernah saya tahu dulu itu, yang menciptakan token langsung berapa 1 miliar lebih, cuman dalam hitungan 15 menit langsung drop 1 rupiah dan langsung hilang. Itu kan kayak begitu, kayak apa kan, menciptakan project yang banyak merugikan orang lain. Ya udah jelas itu ya, artinya kan memang sudah didesain dari awal scammer kalau kayak gitu kan. Nah gitu, contoh kata dia, salah satunya lagi nih contoh kata Nicholas, ada konferensi atau semacam kayak apa, seminar atau mungkin dia kayak pameran kripto ya, dengan judul kata dia crypto very hot ya gitu kan, sangat sangat inilah, sangat menarik atau bagaimana lah bahasa marketingnya. Banyak orang di sana hadir kata Nicholas, banyak yang hadir dengan kripto seperti itu, banyak yang hadir. Nah itu sebetulnya salah satu langkah yang kurang tepat. Nicholas bilang promosi seperti itu ya, dengan bahasa marketing segala macam, itu adalah teknik dan trik yang kurang tepat ya. Artinya hanya membuat hot di awal tetapi peot di akhir. Bahasanya peot di akhir ya, ya kok. Oke lah, sorry nih teman-teman, ya nggak apa-apa lah, kita kan belajar bersama sambil canda aja ya, sambil ngopi. Ini saya juga aduh, ngomong-ngomong asam juga ini kopi, mana ya,
sebelum jadi-jadi ini. Udah mesen ke Jin Tomang belum jadi. Oke lah, nantilah ngopi kalau udah saya record ya teman-teman ya. Nah itu untuk kripto, jadi kita harus tetap hati-hati. Dan yang terakhir, ya ini yang terakhir yang saya sampaikan, ini yang paling menurut saya sih menggelegar, wes menggelegar ya. Ini perkataan Nicholas loh teman-teman. Perkataan teman yang terakhir ini yang akan saya sampaikan bahwa Nicholas sendiri yang menyampaikan. Jadi bukan saya, bukan lagi dari akun lain dan lain sebagainya, bukan. Ini kita dengar dari ucapan Nicholas sendiri. Jadi begini, yang terakhir adalah secara teknik core team itu sudah siap untuk mainnet. Jadi katanya kami bergerak menuju ke open mainnet. Oke, ini kabar terakhir. Gitu ya. Dan dia berpesan di terakhir bahwa setelah open mainnet, saya harapkan pionir di seluruh dunia tetap membangun utilitas. Tetap membangun utilitas, menjaga dan mengembangkan ekosistem Pi Network, teman-teman. Gitu ya. Jadi artinya tidak berhenti. Termasuk juga, oh ya satu lagi tertinggal tadi, satu lagi termasuk juga KYC. KYC itu Nicholas menjelaskan bahwa ketika pun memang ada yang belum lolos KYC, ketika pun ada yang belum lolos KYC, setelah mainnet tetap nanti dibantu. Artinya setelah mainnet nanti KYC tetap diberlanjutkan ya. Yang belum KYC pasti nanti KYC, namun bedanya mungkin ada yang duluan ada yang belakangan, itu aja. Yang terakhir yang penting ini adalah tadi untuk masalah mainnet, kemudian di situ juga menyambung ke masalah untuk utilitas ya, karena kan dia nitip, terakhir itu titip katanya bangun utilitas, bangun ekosistem walaupun sudah mainnet, karena itu yang akan menjaga value, karena itu yang akan menjaga long life, jangka panjang. Nah makanya Nicholas bilang tidak pun ekosistem luar, tidak pun utilitas luar yang dibangun oleh Pioneer, sebetulnya dia sudah mempersiapkan, bahkan sedang mempersiapkan, yang sedang berjalan, yang sudah ya sudah, itu kerjasama dengan 3 universitas ya, hackathon di sana, gabungan daripada hackathon. Hackathon itu adalah sebuah organisasi atau sebuah acara yang di sana membahas tentang pengkodean ya, pengkodean, kemudian teknologi, intinya sih teknologi teman-teman ya, hackathon itu. Nah itu penggabungan daripada 3 universitas, yaitu yang pertama Cornell, kemudian Stanford dan Harvard. Ini saya bahas di video selanjutnya. Jadi di part 2 ya teman-teman ya, di part 2 walaupun di cover sama lah, saya samain di cover ya untuk judulnya, tapi inti daripada 3 universitas ini nanti kita akan coba bahas di part 2 khusus ya. Artinya untuk wawancaranya sudah selesai saya jelaskan buat teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman ada yang belum sempat ya mendengarkan, karena memang bahasa Inggris di sana ya. Saya juga artinya sama lah, kita belajar. Saya meraba-raba juga gitu kan. Maksudnya mencerna juga bagaimana biar paham kan gitu ya. Jadi terkait masalah future, masa depan ya, yang dinaungi oleh 3 universitas ya, tentang hackathon ya, daripada kekuatan hackathon nanti yang mempersiapkan sebuah utilitas untuk menaungi daripada keamanan marketplace yang kita ciptakan, daripada apa segala macam. Jadi semua nanti ke sana ya, masa depan ke sana. Jadi di bawah hackathon. Nah, jadi nanti untuk security, tingkat keamanan daripada teknologi terdesentralisasi ini tetap nanti yang memantau dan memperhatikan daripada ekosistem Pi Network ini adalah hackathon dari 3 universitas itu. Luar biasa ya.
Oke ya, mudah-mudahan itu nanti di part 2 kita coba pahami lagi tentang hackathon ya, bagaimana itu hackathon, kemudian apa itu hackathon sebenarnya, fungsionalnya untuk apa, kemudian contoh daripada persiapan salah satu utilitasnya untuk menaungi daripada merchant-merchant atau developer aplikasi website ataupun Android ya, ataupun aplikasi Android yang mau join dengan kripto, seperti apa websitenya ya, di sana sentralnya. Nah, nanti di part 2 teman-teman ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Intinya adalah ingat tadi kata Nicholas bahwa mainnet moving artinya bergerak ya. Core team sedang bergerak ke arah mainnet. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.